Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra dan masih di event GIAS 2026. Lebih tepatnya gue lagi ada di booth-nya Mitsubishi Sobat Setir. Karena Mitsubishi baru aja nge-launching mobil barunya, yaitu X-Force Hybrid. Gue sendiri sebenarnya udah sempet coba ini Sobat Setir. Waktu itu kita diajak sama Mitsubishi untuk coba ke daerah Meikarta bareng sama si X-Force ini, dan menurut gua rasa berkendaranya jadi lebih impresif Sobat Setir. Tapi apa aja sih bedanya? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, X-Force sendiri tuh sebenarnya dulu tuh sempet dibilang kalau dia tuh mobil yang kurang nyaman Sobat Setir, karena banyak yang klaim bahwa mobil tuh rigid, suspensinya tuh terlalu keras, mesinnya juga underpower gitu, nggak ada sunroof, head unitnya rada lemot gitu-gitu kan. Cuman di versi improvement ini semuanya tuh hilang. Artinya apa? Mitsubishi tuh mendengarkan keluhan konsumen, bahkan yang kadang yang suka ngeluh tuh bahkan bukan konsumennya sendiri gitu, orang-orang netizen aja gitu, tapi semuanya didengar dan dijawab tunai dengan X-Force Hybrid ini. Kalau kita lihat dari segi wajah sebenarnya dia masih sama gitu ya, masih mirip, tapi ada beberapa perbedaan. Tentunya di bagian depan ini ada logo HEV Sobat Setir. Dan kalau kita geser ke bagian samping, dia tuh juga velgnya berubah. Velgnya tuh berubah, desainnya jadi lebih futuristik lagi. Yuk kita intip. Nah, velgnya tuh sekarang seperti ini. Dia tuh lebih, ya kelihatan lebih futuristik lah, biar senada dengan si teknologi hybridnya gitu. Dual tone, hitam dan warna silver chrome gini. Ringnya juga ring 18, dibalut dengan ban berukuran 225, 50 ring 18. Nah, si X-Force Improvement ini kan nggak hanya ada yang HEV aja, tapi ada juga yang varian non-HEV atau ICE konvensional. Itu velgnya juga beda, dia memiliki desain velg yang senada sama yang ini, tapi beda gitu. Nah, masalah selera, kalau gue sebenarnya lebih prefer velg yang itu, velg yang non-hybrid dibandingkan yang ini. Tapi gue yakin banget, pasti udah di research marketnya, jadi pasti juga banyak masyarakat yang suka velg yang kayak gini. Coba nih, kita masukin fotonya nih ya, gambarnya nih. Set gitu. Kira-kira Sobat Setir suka yang mana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Bergeser lagi ke bagian samping. Di sini ada logo Hybrid Electric Vehicle. Ukurannya lumayan besar, menandakan bahwa ini adalah sebuah EV, HEV gitu. Jadi biar orang-orang kalau di jalan ngeliat, oh inilah X-Force yang HEV nih. Beda nih sama yang X-Force biasa gitu. Sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk, di bagian belakang pembeda utamanya adalah di bagian lampunya. Menurut gue ini very genius, pinter banget. Kenapa? Karena dia bikin clear tail light seperti ini. Jadi desainnya lebih cakep lagi, lebih modern lagi. Dan by the way, ini kan desainnya memang bisa dibilang hampir mirroring sama desain lampu di bagian depan gitu. Jadi desainnya tuh cakep Sobat Setir. Kalau di varian sebelumnya pre-improvement dia itu warnanya merah. Di hybrid dia warnanya bening. Tapi di versi improvement non-hybrid itu warnanya tetap merah Sobat Setir gitu. Gue suka si clear taillight ini. Di luar itu dia juga ada logo HEV di bagian belakang Sobat Setir. Nah, sekarang kita bahas poin utamanya, yaitu mesinnya. Let's go. Nah, ini dia yang menjadi bintang utamanya di X-Force Hybrid Sobat Setir, mesin hybridnya. Mesin ini menurut gue bener-bener ngerubah rasa mobilnya sendiri gitu. Karena dulu X-Force tuh memang nggak bisa dipungkiri, menurut gua pribadi sih lumayan terasa underpower, tapi sekarang powernya tuh ada terus Sobat Setir. Bener-bener dia tuh mengutamakan tenaga listriknya dulu, jadi electric first gitu. Yang bikin ketika kita lagi cruising di kecepatan yang rendah, kita pakai listrik terus, lagi stop and go kita pakai listrik juga. Bahkan menurut Rifat Sungkar, beliau coba mobil ini bisa sampai 100-120 km per jam itu masih pakai listrik. Karena kan kebanyakan kalau hybrid itu di speed atas pasti mesinnya masuk kan. Sedangkan menurut Rifat Sungkar dia bisa sampai ke kecepatan tinggi itu masih pakai sistem elektrisnya juga. Dan beliau juga sempat mencoba X-Force Hybrid ini dari Jakarta hingga ke Bali. Hanya satu tangki aja Sobat Setir. Total perjalanan itu sekitar 1000 km plus lah gitu. Artinya apa? Mobilnya irit. Karena kita udah sempat coba kemarin dari Jakarta, dari Pulau Mas hingga ke Meikarta 1:20 Sobat Setir. Jadi 1 liter untuk 20 kilo, yang dimana menurut gue itu cukup irit lah, cukup oke. Padahal itu nyetirnya nggak yang eco driving gitu, itu nyetir yang biasa aja. Nah, ngebahas spesifikasinya, motor listriknya sendiri menghasilkan tenaga sebesar 116 PS dengan torsi sebesar 255 Nm. Untuk mesin bensinnya itu di 107 PS dan torsinya di 134 Nm. Mesinnya sendiri juga nggak begitu besar, di 1600 cc. Kurang lebihnya seperti itu Sobat Setir. Jadi ini memang bintang utamanya. Sekarang kita masuk ke dalam. Yuk.
Masuk ke bagian dalam, di sini tuh ada beberapa perubahan nih sobat setir. Yang pertama, yang paling kelihatan ini adalah electric shifter. Jadi shifternya udah nggak yang model konvensional, dia udah electric shifter. Jadi dia pergerakannya tuh dikit gini ya. Kalau mau masuk P tinggal dipencet aja. Menurut gua ini memberikan kesan very futuristic di dalam mobil ini gitu. Jadi ya menurut gua pas lah. Udah hybrid pakai e-shifter, very nice. Kemudian dia punya driving mode yang baru sobat setir. Total driving mode itu ada 7. Ada tarmac, charge, and EV priority. Kemudian si EV priority itu fungsinya ya untuk mengutamakan si listriknya dulu, sedangkan kalau charge itu ya tentunya untuk nge-charge si baterainya sobat setir, seperti itu. Kemudian dia punya energy flow di bagian displaynya, tentunya karena ini adalah sebuah EV, dan sisanya sih ya masih sama seperti X-Force kecuali di atas. Di atas ini ada frameless panoramic roof with electric sunshade. Ada contekannya nih gue. Tuh, ini memberikan kesan hidup di dalam mobil. Sisanya masih sama-sama pakai Yamaha speakernya. Kemudian dia juga masih punya Active View Control, yaitu teknologi canggih yang menjadi andalannya dia. Andalan Mitsubishi semua kebanyakan pakai Active View Control ya. Gitu sobat setir. Very nice. Jadi itu dia kurang lebihnya first impression kami dari X-Force Hybrid terbaru sobat setir. Kalau dari segi eksterior kurang lebih masih mirip-mirip. Dari segi mesin itu adalah bintang utamanya. Kita udah sempat cobain tapi nyobanya singkat banget. Nanti semoga kita bisa minjem unitnya dan kita akan kasih tahu ke sobat setir semua kira-kira gimana impresi berkendara dari X-Force Hybrid secara jangka panjang sobat setir gitu. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga 445 atau 445 juta rupiah dan 470 juta rupiah untuk yang premium package. Gimana nih menurut sobat setir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.